Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. pembahasan sesi pertama yaitu tentang kependudukan, pertumbuhan penduduk dan pembangunan ekonomi. Nah, di sini kita akan membahas bahwa penduduk merupakan subjek dari pembangunan, tetapi dampak dari pembangunan itu akan kembali kepada masyarakat, kepada penduduk. Nah, kita lihat bahwa ketika eh, meregress atau mengestimasi jangka panjang ke depan, diperkirakan di tahun 2050 jumlah penduduk dunia itu mencapai 9 miliar. Nah, sekarang baru di angka 7 miliar ya. 2021, 2023 ini sudah mencapai angka 7 miliar dan 2050 nanti diperkirakan mencapai 9 miliar orang dengan tingkat pertumbuhannya memang turun ya 0,45 dan ini bisa jadi merupakan suatu apa ya, suatu keberkahan, tetapi juga memang harus disikapi secara cermat ya. Bisa juga bonus demografi yang kita anggap itu adalah suatu apa, pendongkrak pertumbuhan ekonomi melalui faktor produksi jumlah labor yang banyak. Kalau tidak bekerja kan itu akan menjadi bencana gitu ya. Nah, kemudian kita lihat dari waktu ke waktu memang kalau garis yang solid ini adalah garis eh, ininya apa, jumlah penduduknya ya. Semakin lama semakin meningkat, ini di 2050 akan mencapai 9 miliar. Nah, sedangkan memang secara pertumbuhan jumlah penduduk itu meningkat dan puncaknya di tahun 1990-an, kemudian eh, turun ya. Nah, jadi hal ini juga harus menjadi perhatian bagi pemerintah bahwa pengendalian kependudukan menjadi hal yang penting ketika kita tidak siap mengalokasikan eh, lapangan pekerjaan yang jumlahnya pas dengan pertumbuhan penduduknya. Nah, ini struktur populasi penduduk dunia secara geografis. Jadi, memang masih didominasi di kawasan Asia dan Oceania. Itu sekitar 50 sampai 60%. Sedangkan Eropa itu sendiri eh, semakin lama semakin menyusut ya jumlah pertumbuhan penduduknya. Di 2003 itu sampai 12%, tapi nanti diperkirakan akan menyusut sampai 7%. Nah, Afrika ini mengalami peningkatan bersama ya dengan apa di ya pada saat ini trennya di Asia gitu ya masih meningkat. Nah, kemudian di Amerika juga eh, ini cenderung stabil, Amerika Latin eh, stabil ya. Nah, kemudian momentum pertumbuhan pertumbuhan penduduk ini memang harus dibarengi dengan pertumbuhan ekonomi karena diharapkan sebetulnya penduduk sebagai faktor produksi itu akan mengungkit ikutan dari yang namanya faktor produksi labor. Jadi semakin banyak labornya, berarti pertumbuhan ekonomi semakin meningkat. Itu harapannya. Tapi eh, bagaimana ketika misalkan struktur penduduknya itu yang produktifnya malah menjadi lebih rendah. Nah, ini akan kita lihat di misalkan dari piramida penduduk ini. Kalau piramida penduduk di Ethiopia seperti ini kan betul-betul piramid. Nah, struktur piramid ini berarti tingkat produktivitas itu kan usianya di usia 18 sampai dengan 58 tahun atau 59 tahun. Ini kan berada pada
pertengahan ini ya. Nah, usia produktif ini secara agregasi itu akan menanggung beban bagi usia tidak produktif, yaitu 18 tahun ke bawah. Berarti yang bawah ini lebih besar ya, ceruknya banyak. Dan juga yang atasnya, usia non produktif lansia. Nah, ini akhirnya akan menjadi beban bagi usia produktif. Secara agregasi ya, ketika kita melihat akumulasinya. Nah, ini akan membebani. Makanya kalau di kita kan dikenal bahwa generasi produktif Indonesia ini, termasuk Indonesia ya, itu generasi sandwich. Jadi dia itu tekanannya bukan hanya tekanan dari atas gitu ya, bukan hanya tekanan dari bawah untuk kebutuhan keluarga dan rumah tangganya, tetapi juga kebutuhan orang tuanya, seperti itu. Nah, berbeda di negara maju, misalkan Amerika Serikat, itu karena pertumbuhan penduduknya slow gitu ya, tidak terlalu cepat, ini maka usia tidak produktifnya, ini yang bawahnya itu, akhirnya apa? Ya usia produktifnya yang lebih banyak. Ini mereka tidak terlalu terbebani ya, gitu, secara agregasi. Nah, ini untuk Indonesia, Indonesia masih piramida. Walaupun ini kesininya akhir-akhir ini bentuknya kayak candi ya gitu. Nah, yang bawahnya agak sedikit gitu ya, dengan bonus demografi. Nanti usia produktifnya akan semakin banyak, tapi ketika kondisinya, momentumnya semakin banyak, tapi bekerja tidak. Nah, jangan sampai usia produktif tapi tidak bekerja. Nah, ini juga malah akan menjadi beban baru. Harusnya mereka bisa bekerja, tetapi tidak bekerja. Ya, permasalahan yang pertama terkait dengan kependudukan. Kemudian kita melihat salah satu tren dari transisi demografi negara-negara, kita ambil contoh kasus di Eropa, bahwa ini tahunnya, terus ini angka aktual kelahiran dan kematian per 1.000 orang. Jadi pada stage yang pertama 1980-1940 ini tingkat pertumbuhannya itu tinggi. Kemudian yang ini ya, yang atas itu tingkat kelahirannya itu tinggi. Kemudian menurun dan menurun drastis itu di uh, tahun 1900-an. Terus menurun gitu ya sampai sekarang. Ini di Eropa. Nah, demikian pula untuk kematiannya. Kematian itu uh, pada stage yang pertama tinggi gitu ya. Mungkin karena pada saat itu kita analisis bahwa pada saat ini teknologi kedokteran itu masih sangat rendah. Ya, jadi tingkat kematiannya masih tinggi gitu ya. Dan kemudian menurun drastis di stage kedua, demikian pula awal stage ketiga. Ini 1910 itu perang dunia pertama sampai dengan perang dunia kedua gitu ya. Itu menurun. Dan ini memang kenapa menurun? Walaupun banyak kematian ya di Eropa, tapi mereka menemukan banyak sekali teknologi kesehatan sehingga mereka uh, bisa lebih, ya kematian memang banyak di apa di perang, tapi secara umum mereka tingkat kematiannya itu melandai gitu ya. Nah, kemudian menjelang tahun 2000 itu kemudian meningkat lagi. Ya bisa jadi karena banyak virus ya, kayak kemarin COVID itu juga uh, ya tingkat kematian meningkat gitu ya. Ada wabah gitu ya, seperti itu. Nah, bagaimana dengan negara sedang berkembang? Ini negara sedang berkembang, ada dua kasus ya yang sering terjadi. Itu memang negara sedang berkembang itu ya secara tingkat kelahirannya memang hanya menurun di stage ketiga, ya. Ada yang menurun secara drastis, ada yang menurun secara landai. Nah, tapi tingkat kematiannya ini memang menurun drastis di stage ketiga, itu ya. Ini masing-masing pasti ada ininya ya, ada analisisnya. Karena treatment terkait dengan kelahiran seperti Indonesia ini memang eh, tingkat kematian itu kan untuk kematian karena kelahiran yang apa eh, misalkan beresiko dan segala macam, ini juga dengan teknologi sekarang gitu ya, dengan adanya operasi sesar dan segala macam itu juga bisa dihindari gitu ya. Nah, kemudian eh, masalahan yang ketiga terkait dengan pendudukan adalah kita mungkin pernah mendengar tentang
Thomas Robert Malthus ya, yang mengungkapkan bahwa pertumbuhan penduduk itu meningkat menurut deret ukur. Ya kalau deret ukur itu dari satu menjadi dua gitu ya, dari dua menjadi empat, empat menjadi dua kali lipatnya menjadi delapan, delapan dua kali lipatnya menjadi 16. Jadi single ketemu single gitu ya, nikah, mereka menghasilkan ya jadi double gitu ya, uh, menghasilkan anak, kemudian anaknya juga terus beranak pinak dan terus itu, dan itu diyakini sebagai asumsi umum gitu ya, bahwa ya fertilisasi ya seperti itu gitu ya, menghasilkan keturunan. Nah kemudian uh, Malthus pun menyebutkan bahwa uh, sedangkan pendapatan itu meningkatnya menurut deret hitung. Kalau deret hitung itu satu, dua, tiga, empat, lima itu ya berurutan seperti itu. Nah jadi kalau kita lihat ya kita mengiyakan bahwa hal itu benar. Di samping itu juga memang uh, kekhawatiran dari Thomas Robert Malthus ini kan ketika jumlah penduduknya banyak, bagaimana nih tempat, bagaimana dengan pekerjaan mereka? Karena kan terbatas. Belahan dunia ini kan terbatas luasannya. Tapi kan sampai sekarang ternyata tidak penuh-penuh juga ya, masih banyak yang kosong gitu. Nah ini uh, ada asumsi yang memang ternyata tidak sejalan dengan apa yang menjadi teori dari Malthus gitu ya. Nah ini uh, bentuk grafiknya ya yang dikemukakan oleh Thomas Robert Malthus bahwa populasi itu akan meningkat, meningkat terus. Nah ini dibarengi dengan pertumbuhan pendapatan itu meningkat juga, tapi kemudian menurun karena faktor-faktor produksi yang terbatas gitu ya. Nah, jadi menurun. Nah, tetapi memang hal ini masih dianggap lemah karena apa? Sebetulnya kalau kita melihat misalkan tren negara Cina misalkan, itu dengan banyaknya penduduk malah mereka bisa naik levelnya ke negara maju ya, dari negara sedang berkembang jadi negara maju karena apa? Satu, faktor penduduknya yang memang dilengkapi dengan penguasaan teknologi. Ini income-nya malah terus naik, bertambah gitu. Dan perkembangan teknologi itu sendiri yang memang bisa meminimalisasi faktor dari faktor produksi lain, misalkan kapital, bahan baku, dan segala macamnya. Itu dengan teknologi ini bisa diungkit lebih maksimal. Gitu. Jadi ada asumsi yang memang terlewatkan ya. Ada faktor teknologi, faktor kemampuan manusia dalam uh, apa, memanfaatkan teknologi ini merupakan faktor yang memungkinkan sebetulnya income ini tetap meningkat dari waktu ke waktu seiring dengan pertumbuhan penduduk. Nah, kemudian kan asumsinya juga bahwa setiap fertilitas itu akan menghasilkan jumlah anggota keluarga yang meningkat dari waktu ke waktu ya. Nah, sedangkan secara individual kan kita mengenal adanya individual economic decision. Nah, jadi setiap keluarga ini akan menentukan sendiri family size-nya. Berapa sih jumlah anggota keluarga yang memang kita butuhkan gitu. Jadi asumsinya tidak selalu kependudukan itu bertambah dengan deret ukur gitu. Itu juga asumsi yang terbantahkan ya. Nah, dalam mikroekonomik fertilitas itu kita mengenal adanya yang namanya permintaan akan anak. Ya kalau misalkan seorang yang baru berkeluarga gitu ya, itu merencanakan berapa sih jumlah anak yang ideal buat keluarga tersebut. Nah, itu akan didiskusikan di dalam rumah tangga tersebut. Berapa sih? Nah, diantaranya menurut teorinya, teori fertilitas ini ya, bahwa itu akan berbanding lurus dengan tingkat pendapatan Y atau income dari rumah tangga tersebut. Yang kedua adalah harga dari seorang anak. Kalau kan sekarang misalkan kita melihat ya, kelahiran seorang anak itu kan nggak normal selalu ya. Ada misalkan harus sesar dan segala macam. Nah, itu adalah harga seorang anak. Nah,
dengan sesar itu kan pasti akan lebih mahal. Itu belum lagi misalkan ditambah dengan kebutuhan yang harus disediakan untuk anak tersebut, dari popoknya, dari susunya, nutrisi yang cukup gitu ya. Ditambah lagi dengan pendidikannya nanti. Ini akan menjadikan harga seorang anak ini menjadi mahal gitu. Nah, ini akan menjadi bahan pertimbangan gitu ya. Nah, kemudian harga barang yang lainnya. Jadi dia akan mempertimbangkan ya kalau misalkan harganya mahal untuk merawat anak dan segala macamnya, mungkin bisa jadi ya kita dahulukan kebutuhan primer dalam keluarga tersebut dulu gitu ya. Dan kemudian juga dengan preferensi barang yang lain terhadap anak. Tadi misalkan ya kebutuhan anak misalkan terkait pendidikan dan segala macamnya, kalau mahal ya bisa jadi di skip gitu ya. Nanti dulu deh cari uang banyak dulu baru uh, memprogram untuk anak gitu ya. Nah ini, jadi demand for children itu dalam kondisi normal. Jadi kalau misalkan diferensiasi dari demand for children ini dibandingkan dengan pendapatan masih lebih besar daripada nol, maka dia akan akan lanjut tuh untuk uh, merencanakan tambahan anak gitu ya. Tapi kalau misalkan ini lebih kecil, ini mungkin di skip gitu. Kalau pendapatannya belum belum lebih gitu ya, itu mereka akan skip. Nah dibandingkan dengan tadi price of children, ya kalau misalkan biaya untuk anak ini lebih mahal, dia akan skip juga gitu. Kenapa? Ya untuk sesarnya 14 juta misalkan ya, untuk biaya-biaya yang lain, popok apa segala macam gitu, pendidikan mereka nanti, itu mereka akan skip ini. Nah, tapi ketika misalkan biaya yang lain misalkan preferensi yang lainnya bisa meningkat gitu ya, nah, ini mungkin oke lah. Nah, lanjut gitu ya untuk progres merencanakan anak. Nah, tapi ada juga ya biaya-biaya yang lain ya, itu juga menjadi bahan pertimbangan gitu. Jadi sekarang bisa dihitung dan direncanakan. Masih apa perlu nggak atau malah membebani nggak gitu. Nah ini secara indifference curve. Jadi indifference itu jadi kita memetakan berapa jumlah anak nih yang ideal buat kita dibandingkan antara uh, goods consumed by parents. Jadi kebutuhan dari konsumsi orang tua nih. Jadi konsumsi keluarga gitu ya. Dibandingkan dengan keinginan atau keinginan menambah jumlah anggota keluarga, number of children type. Nah, di sini dibandingkan tuh, kita udah mampu belum gitu. Udah mampu belum menambah anak. Nah, ini ada kurvanya. Berapa jumlah kurva? Posisi kurvanya di mana gitu ya. Number of children-nya berapa gitu. Gitu ya. Dan terus meningkat ya semakin dia sudah bisa menghandle yang namanya goods consumed by parents, ya misalkan penghasilnya sudah meningkat, ya dia bisa menambah jumlah anggota keluarganya ya sesuai dengan kemampuan. Nah, terkait dengan permasalahan populasi ini, memang ada dua aliran ya akhirnya. Ada yang pro populasi, ada yang juga tidak mendukung penambahan jumlah populasi. Nah, yang pro populasi ini berpendapat bahwa kenaikan jumlah penduduk itu bukan masalah. Karena apa? Nah, adanya under development. Jadi under development itu tidak harus di alasannya karena jumlah penduduk, tetapi karena memang eh, misalokasi ya sumber daya dari pembangunan. Yang kedua adalah eh, dunia ini atau bumi ini memang eh, jumlah jumlah resource-nya itu terbatas ya. Kemudian memang semakin dari waktu ke waktu semakin eh, kondisinya itu tereduksi gitu. Nah, makanya eh, populasi itu bukan suatu yang masalah memang, gitu dianggapnya bukan suatu masalah. Nah, juga adanya strategi population distribution. Jadi ketika didistribusikan dengan baik, populasi ini tidak menjadi masalah, malah itu menjadi mendukung yang namanya pembangunan gitu. Jadi pembangunan ini akhirnya tidak jomplang gitu ya, hanya di satu tempat, tapi ketika terdistribusi ke pulau-pulau dan segala macamnya,
itu makanya pembangunan bisa semakin merata gitu. Nah, kemudian pemberdayaan dari perempuan. Nah, kemudian hal yang lain adalah menganggap yang aliran pro-populasi ini bahwa peningkatan populasi itu hanya sebuah propaganda saja. Sebetulnya ya jumlahnya juga nggak terlalu sangat signifikan ya terkait dengan jumlah penduduk pertumbuhannya itu. Karena pasti pemerintah di sini akan merencanakan sebetulnya jumlah yang ideal itu seperti apa gitu. Nah, yang ketiga adalah tadi bonus demografi ini sebetulnya mendukung pada pertumbuhan ekonomi karena dia merupakan salah satu faktor produksi. Ya, sepertinya tadi yang disampaikan ya, seperti di Cina itu memang eh, labor itu adalah faktor produksi yang memang penting gitu dari suatu rangkaian eh, proses produksi gitu. Nah, eh, jadi untuk mainstream yang lainnya yang kontra populasi ini mengatakan sebaliknya ya, populasi menyebab utama dari rendahnya tingkat hidup. Nah, kalau kita lihat ya ada benarnya juga gitu ya, ketika memang eh, populasi ini tidak produktif, kualitas hidup lebih penting daripada yang namanya jumlah gitu. Ini juga bisa jadi gitu ya, karena ada pertimbangan apa, decision fertilitas tadi gitu ya, apa sih jumlah anggota keluarga yang ideal. Terus kemudian populasi juga mengakibatkan keterbelakangan. Jadi coverage dari yang namanya pendidikan dan kesehatan juga ini ketika populasinya banyak, maka dia harus bisa mengcover itu semua gitu. Kewajiban pemerintah dan ini menjadi beban gitu ya. Dan ketika tidak bisa dipenuhi, maka itu akan menyebabkan keterbelakangan gitu. Nah, kita masuk ke dalam pembahasan sesi yang kedua yaitu tentang urbanisasi dan pembangunan. Nah, urbanisasi ini adalah perpindahan penduduk biasanya dari desa ke kota. Dan memang orang berharap bisa tinggal di kota. Karena apa? Eh, biasanya di sana adalah tempat kita mencari pekerjaan gitu ya. Kemudian fasilitas dari kota itu lebih lengkap infrastrukturnya daripada di desa gitu ya. Dan memang sebaiknya semuanya menjadi kota gitu ya. Kita berharap semuanya menjadi kota dengan pendapatan per kapita. Nah, negara-negara maju ya semuanya kota banyaknya gitu. Sangat baik ketika di kota. Tapi ketika banyak desa nih di negara-negara yang sedang berkembang ya. Kalau di sini negara-negara maju banyaknya kota gitu. Makanya ya orang berbondong-bondong ya pindah dari desa ke kota. Nah, tetapi ternyata tren urbanisasi ini juga menimbulkan yang namanya bias urban, yaitu terjadinya slum atau shantytown ya kalau di negara-negara Amerika Latin. Jadi itu kepadatan yang sangat padat penduduknya gitu. Kemudian juga mereka overpopulasi gitu. Jadi satu tempat itu bisa ditempati oleh satu kamar itu ditempati oleh berapa keluarga gitu, satu rumah berapa keluarga dan sangat padat gitu. Dan ini menjadi permasalahan ya. Nah, peranan kota sebagai aglomerasi itu sebagai pusat pertumbuhan ini menjadikan ekonomi menjadi uh, magnet ya untuk melakukan urbanisasi gitu. Karena apa? Ya ekonomi akan tumbuh di pusat pertumbuhannya, yaitu misalkan di pusat industri gitu ya, di pusat kota biasanya. Dan peranan kota itu juga sebagai distrik industri biasanya. Kenapa? Infrastrukturnya lebih bagus, jalan lebih bagus, akses transportasinya sudah baik gitu ya. Dan memang kota itu biasanya skala efisiensinya sangat tinggi gitu. Jadi eh, kalau kita mengurusi suatu hal di kota itu cepat dalam hitungan waktu yang singkat daripada misalkan di desa ya, di desa atau apalagi kita ya di pulau-pulau itu kasihan rentang kendali dan jarak yang memang bisa menjadi penghambat dari yang namanya tingkat efisiensi eh, baik secara ekonomi maupun pemerintahan. Nah, tetapi permasalahannya kemudian adalah nanti adanya giant urban. Jadi tingkat perpindahan yang cukup besar dari masyarakat di kota itu sendiri gitu ya. Jadi beban sebuah kota itu karena jumlah penduduknya yang sangat banyak dan tidak tertata dengan baik.
Nah, ini first city bias. Nah, itu kota memang banyak ya menerima investasi, tetapi ketika jumlah penduduknya sangat besar, ini ya akan menjadi beban juga, yaitu walaupun memang kita tidak memungkiri bahwa secara sejarah, secara politik, ya yang namanya kota memang biasa sudah menjadi magnet gitu ya bagi masyarakat untuk datang sana. Gitu. Dan di perkotaan pun banyak sektor-sektor informal gitu ya yang memang eh, apa secara ekonomi akan sulit untuk dihitung berapa sih tingkat produksinya gitu ya, PDRB-nya gitu. Nah, itu. Nah, secara teori ekonomi, jadi tentang urbanisasi, seorang ekonom yang namanya Todaro ini sudah memodelkan yang namanya bagaimana sih urbanisasi itu terjadi gitu ya. Nah, menurut Todaro, urbanisasi adalah pertimbangan yang rasional. Jadi keputusannya tergantung dari selisih tingkat pendapatan. Nah, ini sangat make sense ya. Nah, kemungkinan juga pendapatan di perkotaan lebih baik. Kemudian laju urbanisasi juga akan seiring dengan laju kesempatan kerjanya. Nah, ini ya diagramatik model. Jadi kalau kita membaca diagram ini kan membandingkan antara sektor agriculture di desa dengan manufaktur di kota. Nah, jadi awalnya seharusnya mereka itu memiliki kesempatan kerja yang sama, gitu ya, menurut Todaro. Jadi masing-masing berada pada jumlah labor yang sama, LA dan LM bintang. Nih. Jadi kesempatan kerjanya sama. Kemudian wage-nya pun sama gitu ya, WA dan WM bintang. Nah, tetapi kemudian di kota itu kan ada yang namanya upah minimum gitu. Nah, inilah yang menyebabkan terjadinya perbedaan selisih upah. Nah, akhirnya apa? Mereka bergeser dari yang tadinya di sini, LA-nya, LM-nya, menjadi ke kiri. Karena apa? Ketika jumlah pekerjanya berpindah, mereka akhirnya apa? Akhirnya pihak pemberi kerja pun akan menurunkan kan jumlah tenaga kerjanya. Karena apa? Upahnya berubah tidak di WM lagi. Upahnya berubah di W rate M gitu, bukan di W bintang lagi, tapi naik. Nah, ketika upahnya meningkat, berarti jumlah tenaga kerjanya pun akan dikurangin. Gitu ya, dari sini akan berubah ke LM sini. Jumlah labor nih, LM itu labor manufacturing. Ini akan berubah bergeser dari yang tadinya di sini ke sini. Walaupun ya tadi WM-nya akan meningkat gitu kan. Ada standar upah minimum. Nah, di sini apa? Akhirnya yang tadinya misalkan eh, apa jumlah pekerja di sektor agriculture ini harusnya bisa lebih lebar ya. Nah, kan sudah bergeser nih posisinya di sini. Tapi ya kemampuan dari penggajian dari sektor pertanian pun tidak sebesar segini gitu. Ada posisinya di mana? Dan ini akan menyesuaikan dengan wage-nya. Nah, misalkan wage-nya di sini kecil jauh ya. PM dibandingkan WL-nya kan berubah gitu. Nah, makanya ininya pun akan menghasilkan apa untuk tenaga kerja di kota dan di desa pun ya idealnya akhirnya bukan di sini gitu, tapi di sini posisinya di sini LA di LA gitu ya, bukan di LA bintang, dia akan bergeser ke kiri karena mereka pun ada di kabupaten pun ada upah minimumnya. Nah, LA sampai ke LM ini adalah pengangguran, celah pengangguran. Jadi apa mereka tidak bisa tertampung dalam dunia kerja baik di desa maupun di kota. Nah, inilah yang diungkapkan oleh Todaro. Bagaimana sih kejadian terjadi pengangguran ini? Karena ada upah minimum di masing-masing tempat. Gitu. Dan memang mereka berpindah gitu ya, karena ada selisih upah di sini. Tetapi ya, ya ini pun kan akan merucut ya, lebih sedikit jumlah labor yang direkrutnya gitu, akan bergeser. Jadi itu pun maka akan bergeser juga. Gitu. Itu ya terkait dengan diagramatik model menurut Todaro. Nah, bagaimana kemudian strategi pengurangan laju urbanisasi? Ada beberapa strategi ya untuk mencegah urbanisasi, yaitu pengurangan laju, penciptaan keseimbangan ekonomi di desa, perluasan industri padat karya, desentralisasi kewenangan, sampai laju pertumbuhan penduduk juga, ya. Terus teknologi ya. Ini ya hal-hal yang penting terkait dengan bagaimana kita menurunkan tingkat urbanisasi dari desa.